Pria itu dengan mudahnya menggigit monster level 5 sampai mati. Hal ini mengejutkan salah satu petarung terkuat umat manusia karena monster yang dibunuh pria itu tidak mati dalam satu serangan, melainkan lehernya digigit sampai tembus dan mati kehabisan darah. Dikenal dunia sebagai senjata pamungkas umat manusia. Dia telah bekerja selama 60 tahun tapi belum pernah melihat pengguna kemampuan seperti ini. Kau harus tahu, monster memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat di padang pasir kuning selain dengan memenggal kepala mereka. Mereka hampir abadi. Terlebih lagi, pria di hadapannya hanyalah pengguna kemampuan level 1. Selain itu, di dunia ini, syarat untuk bangkit sebagai pengguna kemampuan sangatlah ketat. Hanya ketika darah monster masuk ke dalam tubuh manusia, barulah seorang manusia memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mendapatkan kemampuan monster. Dan level kemampuannya akan sesuai dengan level monster itu. Jadi level pengguna kemampuan sudah tetap dan tidak bisa berevolusi. Sebelum aku bertemu monster level 1 dan membangkitkan kemampuanku, aku hanyalah seorang sarjana pengangguran yang menumpang hidup pada orang tuaku. Karena aku menderita gangguan panik selama 5 tahun berturut-turut, aku gagal dalam ujian pegawai negeri. Meskipun begitu, ibuku yang bertubuh mungil tetap mendukungku tanpa syarat. Dia bertanya pada seorang peramal yang mengatakan kegagalanku dalam ujian bukan karena gangguan panik, tapi karena ayahku meninggal di gunung yang sering kami kunjungi, arwahnya menghalangi jalanku. Hanya dengan pergi ke gunung untuk menuangkan anggur untuk ayah dan menenangkan arwahnya, barulah aku bisa lulus ujian. Jadi keesokan harinya, aku naik perahu kembali ke rumah lamaku di pegunungan. Membuka gerbang halaman yang sudah tidak asing lagi, aku seolah melihat diriku di masa kecil lagi. Perilaku aneh ayahku hari itu. Wajahnya yang menyeringai dengan mata bergetar. Mulutnya yang terbuka lebar mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas. Berdiri di ambang pintu kamar. Gangguan panikku kambuh lagi. Jantungku terus berdebar kencang dan terasa sakit. Aku hanya bisa meredakan rasa tidak nyaman ini dengan bernapas cepat. Setelah sedikit pulih, aku mengeluarkan sebotol anggur dari ranselku. Aku menuangkan anggur itu untuk menghormati ayah. Tentu saja, aku tidak percaya ayah sudah meninggal. Tapi gangguan panikku memang dimulai karena dia. Untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk berdoa pada Dewa Gunung di sini. Tapi saat aku sedang berdoa pada Dewa Gunung, tiba-tiba pasir kuning memenuhi sekeliling. Firasat buruk menyelimutiku. Apa gunungnya terbakar? Aku segera mengambil ranselku dan bergegas menuruni gunung, mencoba menjauh dari area ini. Sebelum terjadi sesuatu, bagaimanapun juga, keselamatan yang utama. Tapi saat aku berlari menuruni gunung, kata-kata keselamatan yang utama itu tiba-tiba mengejutkanku. Aku membeku di tempat. Aku melihat ke arah sumber suara. Di tengah pasir kuning yang tebal muncul sesosok makhluk aneh. Aku menatap bayangan itu dengan bingung sampai wujudnya terlihat sepenuhnya. Itu adalah monster dengan kepala yang hancur, perut buncit, sambil memegang tiang bambu. Mataku terbelalak, mengira aku sedang berhalusinasi. Tapi saat aku membuka mata lagi, monster itu tidak menghilang, malah semakin dekat denganku. Aku sadar ada yang tidak beres dan segera melangkahkan kakiku, mencoba untuk kabur. Tapi detik berikutnya sebuah tiang bambu menembus perutku. Rasa sakit yang luar biasa membuatku langsung berlutut. Luar biasa. Ini benar-benar terjadi. Apa aku benar-benar akan mati? Tapi saat teringat ibuku yang mungil dan lembut, aku tiba-tiba tersadar kembali. Aku belum boleh mati. Aku punya alasan untuk hidup. Sambil menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Aku berdiri. Tapi monster itu tiba-tiba melilit tubuhku, kakinya menjepit pinggangku dengan erat, dan membuka mulutnya yang berdarah ke arah bahuku. Gigi-gigi tajamnya menembus pakaian hingga ke dagingku. Rasanya seperti jiwa ini ikut terkoyak. Pada saat ini, aku sepertinya mendengar dengan jelas gumaman ayah yang terputus-putus hari itu. Hanya 2 kata sederhana. Makanlah. Tapi itu adalah suara iblis yang tak tertahankan. Itu membuatku secara naluriah menggigit lehernya. Hanya dalam sekejap, leher monster itu terkoyak. Darah menyembur, keluar seperti air mancur, diiringi oleh jeritan kesakitan monster itu. Kesadaranku tiba di sebuah pemandangan yang aneh. Saat aku membuka mataku lagi, aku menemukan seorang pria dan wanita berjongkok di depanku. Terlebih lagi, monster dan pasir kuning itu telah menghilang. Tepat saat aku merasa bingung, pria berbaju warna-warni itu maju dan meraih tanganku. Dengan mendesak bertanya apa yang kulihat, aku hanya bisa menjawab dengan jujur. Saat aku hendak turun gunung, pasir kuning tiba-tiba menyebar, dan seekor monster muncul yang menusuk perutku. Setelah mengatakan ini, aku segera memeriksa perutku, hanya untuk menemukan bahwa perutku yang jelas-jelas tertusuk. Sekarang baik-baik saja.
Kodiakman dan Yeon Ji-won saling bertatapan. Peringatan monster kemarin berhenti tepat setelah dimulai. Mereka mengira itu adalah kerusakan sistem. Tidak pernah menyangka itu adalah monster yang kubunuh. Tapi Yeon Ji-won masih menatapku dengan bingung. Karena bahkan jika manusia terkontaminasi dengan darah monster dan menjadi pengguna kemampuan, mereka tidak bisa langsung menggunakan kemampuan mereka. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Tapi Kodiakman di sampingnya tampak tidak peduli. Dia berpikir karena mereka tidak bisa memahaminya sekarang. Mereka akan mengerti nanti. Yang terpenting adalah aku selamat dari pertemuan dengan monster. Yang berarti aku pasti memiliki kemampuan monster. Dan hari ini kebetulan adalah hari pelatihan rekrutan baru. Kodiakman dengan riang merangkul bahuku. Mengatakan dia ingin aku mengikutinya. Jadi dalam keadaan sangat bingung, aku dikirim ke tempat pelatihan pegawai negeri sipil khusus. Untuk rekrutan baru, melihat ekspresi aneh semua orang di dalam, aku tidak bisa mengerti mengapa aku ada di sini. Saat itu, suara langkah kaki bergema dari luar pintu. Seorang wanita berbaju merah dengan rambut ungu melangkah ke atas panggung. Dia Ryu Yunjin, Direktur Kota S dan Komandan untuk pelatihan pegawai negeri sipil khusus. Melihat seseorang yang berwenang telah tiba, aku segera mengangkat tanganku, mengatakan sepertinya aku datang ke tempat yang salah. Tapi jawaban Ryu Yunjin membuatku terdiam kaget. Dia mengatakan menurut laporan tim Pulau Gangwa, mulai hari ini, aku secara resmi menjadi pegawai negeri sipil khusus, dan bagi personel khusus Departemen Lingkungan, hal yang paling penting adalah kerahasiaan. Baik itu keluarga, kerabat, atau siapapun, tidak ada satu detail pun yang boleh bocor. Jika tidak itu melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional, dan akan menghadapi hukuman hukum. Tepat pada saat itu, sebuah alarm berbunyi. Ini berarti seekor monster telah muncul. Kami baru berlatih selama beberapa menit. Direktur Ryu Yunjin buru-buru membawa kami naik ke gunung. Mengatakan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pelatihan praktik. Ketika kami tiba, kami menemukan monster setinggi 10 kaki tertancap di batu oleh sebilah pedang. Aku langsung jatuh ke tanah karena ketakutan. Para rekrutan lain juga ketakutan dengan pemandangan ini. Namun, Ryu Ungan tiba-tiba mengumumkan dengan keras bahwa pelatihan praktik dimulai sekarang. Meskipun monster di hadapan kami terlihat sangat besar, itu adalah yang terlemah. Karena setiap kali monster muncul, itu disertai dengan cuaca pasir kuning. Kepadatan pasir dibagi menjadi level 1 hingga 10. Semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya monsternya. Saat ini, peringatan pasir hanya level 1 untuk lebih menenangkan kami. Dia menunjuk ke Kong Chana di sampingnya dan mengatakan manajer Kong Chana telah menusukkan pedang ke kepalanya. Monster itu tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah berkata begitu, dia menyuruh kami untuk menggunakan kemampuan kami masing-masing untuk melawan monster itu. Kang Chana menatapku di tengah kerumunan dengan bingung. Penasaran dengan kemampuan apa yang kuperoleh, yang membuatku bisa membunuh monster begitu aku mendapatkan kekuatanku. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, kupikir mereka pasti sudah gila. Menyuruhku melawan makhluk sebesar ini benar-benar konyol. Menghadapi kehadirannya membuat gangguan panikku kambuh. Tapi serangan panik kali ini berbeda dari sebelumnya. Dadaku hanya sakit sebentar sebelum aku merasa lapar yang tidak wajar. Apa? Terlebih lagi, monster hitam raksasa diam-diam muncul di belakangku, meletakkan tangan gelapnya di atas kepalaku. Dia membuka mata kuningnya dan hanya mengatakan satu kata padaku, lahap. Sesaat kemudian, air liurku mengalir tak terkendali. Pikiranku dipenuhi dengan keinginan untuk melahap monster itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menyolekku. Aku pun tersadar. Sean Whedon, dia satu-satunya pengguna kemampuan level 7 di antara para rekrutan. Kemampuannya adalah penghancur. Dia bertanya, apakah aku menangis karena takut? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi sambil menyeka air liur dari mulutku. Aku menjawabnya bahwa aku hanya sedikit lapar. Hal ini membuatnya menatapku dengan pandangan meremehkan. Direktur Ryu Yunjin berdiri di tempat yang tinggi, mengumpulkan semua orang sebelum pertempuran. Dia punya beberapa poin penting untuk disampaikan. Dia menyuruh kami untuk memperhatikan pasir kuning tebal di sekitar kami. Ini adalah sesuatu yang dimuntahkan oleh para monster. Semakin tinggi level monster, semakin padat pasir yang dihasilkannya. Di dalam pasir kuning, monster memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pisau kecil. Dia menyayat telapak tangannya. Lukanya sembuh dengan cepat pada kecepatan yang menakjubkan. Dengan kata lain, sebagai pengguna kemampuan, kita juga bisa mendapatkan kemampuan penyembuhan di dalam pasir kuning. Tapi baik pengguna kemampuan atau monster, luka fatal akan tetap membunuh kita. Yang paling penting,
Kita para pengguna kemampuan hanya bisa menggunakan kekuatan kita di dalam pasir kuning. Begitu kita meninggalkan pasir itu, kita tidak ada bedanya dengan orang biasa. Tapi Eden menganggap penjelasan Direktur Ryu hanyalah omong kosong. Dia diam-diam menggigit bibirnya, membiarkan pasir kuning mengalir ke dalam tubuhnya melalui luka itu. Sebuah kekuatan langsung meledak di dalam dirinya. Lalu dia mengenakan sarung tangannya dan tiba-tiba mengaktifkan kemampuannya. Dengan suara jentikan jari, bilah besi yang tertancap di kepala monster itu tiba-tiba hancur, berkeping-keping. Begitu Kang Chana menyadarinya, dia langsung meneriakkan peringatan. Pada saat yang sama, amarah terpendam monster yang terbebas itu meledak sepenuhnya. Kedua tinjunya menghantam tanah, menggunakan puing-puingnya untuk melancarkan serangan. Melihat ini, Kang Chana ingin maju dan menghentikannya. Tapi Ryu Eunjin menahannya, mengatakan ini adalah latihan yang diatur untuk para rekrutan. Dia tidak boleh ikut campur. Tapi ini terlalu berlebihan untuk para rekrutan, balas Kang Chana dengan tajam. Tapi ekspresi Ryu Ungin sangat serius. Dia yakin tidak ada waktu untuk membiarkan kami para rekrutan berlatih. Jika kita bahkan tidak bisa menangani monster level ini, kita akan mati begitu meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, lubang hidung monster itu sepertinya mencium sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan langsung mengincarku di tengah kerumunan. Aku sedikit bingung, aku tidak tahu kenapa monster ini menatapku, tapi sedetik kemudian, monster itu menyerang tanpa ragu. Bilah yang tersembunyi di dagingnya tiba-tiba melesat keluar, tepat mengarah padaku di tengah kerumunan, menembus langsung lengan kiriku. Rasa sakit yang luar biasa membuatku mencengkeram lukaku. Sambil mengeluarkan jeritan yang mengerikan, tapi monster ini tidak berniat melepaskanku. Dia melompati kerumunan, datang tepat di hadapanku. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk melakukan gerakan selanjutnya, dua kelabang muncul dari tanah, melilit seluruh tubuhnya. Ternyata pengguna kemampuan kelabang yang melancarkan serangan pertama, pengguna kemampuan cakar harimau lainnya mengikuti dari belakang. Sementara kelabang-kelabang itu menahan sang monster. Dia melesat maju dengan eksplosif dan menghantam kepala monster itu dengan telapak tangannya. Setengah kepala monster itu langsung terpotong. Dua pengguna kemampuan yang menyerang pertama kali tersenyum. Mereka pikir telah membunuh monster itu. Tapi sedetik kemudian, setengah kepala monster yang terbuka itu mulai menyerap pasir kuning dengan panik. Lalu seluruh kepalanya beregenerasi. Tidak ada jejak kerusakan yang terlihat. Kedua pengguna kemampuan itu sangat terkejut. Mereka tahu monster punya kemampuan pemulihan, tapi mereka tidak menyangka penyembuhannya akan sehebat ini. Tepat saat keduanya lengah, monster itu merobek kelabang yang melilitnya. Karena kelabang-kelabang itu terhubung ke tangan para pengguna kemampuan, monster itu mengayunkan lengannya, menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam pengguna kemampuan wanita. Lalu menariknya, mendekat melalui kelabang dan mencengkeram leher pria itu dengan tangannya. Mengangkatnya, dia membuka mulutnya, siap melahap pria itu. Tapi saat itu juga, dengan suara patah yang renyah, rahang monster itu tiba-tiba terpelintir lepas karena kesakitan. Dia hanya bisa melepaskan pria yang akan dimakannya. Eden, satu-satunya pengguna kemampuan level 7 di antara para rekrutan, akhirnya tidak tahan untuk bergerak menghadapi monster yang dihindari orang lain mati-matian. Dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya perlahan melepas sarung tangannya dan memelintir telapak tangannya dengan kuat. Kepala monster di hadapannya terpelintir hingga hancur berkeping-keping. Eden merasa agak bosan. Dia ingin menguji lebih banyak, tapi tubuh monster ini terlalu rapuh. Berdiri di belakang. Kang Chana sepertinya menebak sesuatu setelah melihat kemampuannya. Dia menanyai Eden apakah dia yang mematahkan pedangnya untuk membangunkan monster itu. Tapi Eden menyuruhnya untuk tidak menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kang Chana tidak peduli. Dia meraih tangan Eden, menyuruhnya menjentikan jarinya lagi untuk melihat apakah pedangnya akan patah. Melihat keduanya berdebat tanpa henti. Direktur Ryo memimpin tepuk tangan, menunjukkan senyum puas. Dia memuji penampilan bagus para rekrutan, namun saat dia sedang memuji, ekspresinya menjadi gelap karena dia menyadari aku telah menghilang dari kerumunan. Ryu Yonjin menghela napas dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa sebagai pengguna kemampuan, aku lari ketakutan dari monster, benar-benar tidak memenuhi syarat. Tapi Kang Chana di sampingnya merasa ada yang tidak beres. Monster itu sudah mati, tapi pasir kuning di sini belum menghilang, malah semakin tebal. Baru setelah dia mengatakan ini, yang lain menyadarinya. Sementara itu, aku berlari panik melewati hutan, menjadi pegawai negeri khusus untuk membasmi monster.
Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku hanya ingin kabur dari tempat berbahaya ini. Tapi saat aku melarikan diri, pemandangan di depanku membuatku berhenti. Karena sebuah gerbang besar muncul di hadapanku. Pasir kuning terus mendesis keluar dari dalam. Tepat saat aku bertanya-tanya mengapa ada gerbang di pegunungan, seekor monster berjalan keluar dari gerbang itu. Aku bersembunyi di rerumputan terdekat, menutup mulutku rapat-rapat, tidak berani bersuara, sambil berpikir betapa sialnya aku. Aku akhirnya berhasil kabur, hanya untuk bertemu monster lain. Aku mengintip keluar tapi tidak melihat monster itu. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah dia sedang berjongkok tepat di belakangku pada saat yang bersamaan. Kabar buruk datang dari pihak Direktur Ryoo. Alarm belum berhasil diatasi, malah ditingkatkan menjadi peringatan monster level 3. Mendengar pesan dari Yoshiok, Direktur Ryoo terkejut. Dia belum pernah mendengar monster muncul berturut-turut di lokasi yang sama. Berbeda dengan kebingungan sang direktur, Kang Chana dengan cemas ingin tahu di mana monster itu muncul. Di saat yang sama, aku sedang dikejar oleh monster itu, memasuki mode parkur lagi. Di bawah ancaman kematian, adrenalin memberiku kekuatan tak terbatas, mendorongku untuk terus berlari ke depan karena berhenti berarti kematian. Aku berlari sambil menangis, berteriak meminta seseorang untuk menyelamatkanku. Tepat pada saat itu, kakiku tersandung batu, seluruh tubuhku terjatuh. Jatuhnya aku ini membuatku melihat tempat untuk bersembunyi. Setelah bangun, aku segera berlari menuju rumah itu, bersembunyi di sebuah ruangan, terengah-engah. Aku mengintip melalui celah pintu untuk melihat apakah monster itu mengikutiku. Benar saja, monster itu mengejar sampai ke sini, dari duri-duri tulang yang melayang di atas kepalanya. Kemampuan monster ini seharusnya adalah meluncurkan duri-duri itu sebagai serangan. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, seorang wanita tua mendorong pintu dan berjalan masuk ke halaman. Meskipun monster setinggi 3 meter ada tepat di depannya, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia hanya tidak mengerti mengapa kabut kuning muncul di siang bolong, membuatnya sulit untuk melihat. Bersembunyi di dalam kamar, aku menyaksikan semuanya. Wanita tua itu dalam bahaya. Aku harus menolongnya, tapi sebagai pengguna kemampuan, aku tidak tahu kemampuan apa yang telah kubangkitkan. Satu-satunya keuntunganku mungkin adalah apa yang dikatakan Direktur Ryu. Kami para pengguna kemampuan juga memiliki kemampuan penyembuhan di dalam pasir kuning, tapi akan tetap mati karena luka fatal. Apakah benar-benar sepadan mengorbankan diriku untuk orang asing? Tepat saat aku bimbang antara bertahan hidup dan menyelamatkannya, wanita di luar tampaknya merasakan sesuatu berdiri di hadapannya. Dia dengan lembut bertanya apakah itu ibunya Luigi, dan monster duri tulang itu justru menirukan suara wanita itu. Juga mengatakan ibunya Luigi mendengar seseorang menirukannya. Wanita itu menjadi marah. Dia melangkah maju, ingin melihat dengan jelas siapa itu. Tapi dia baru saja melangkah sebelum matanya terbelalak ketakutan. Monster setinggi 3 meter perlahan mendekatinya. Wanita itu jatuh ke tanah dengan keras. Berteriak, benda apa ini? Monster duri tulang itu berjalan sambil mengeluarkan suara manusia, ibunya Luigi. Lalu ia mengarahkan duri-duri tulang yang melayang ke arah wanita tua itu. Dengan jentikan jarinya, duri itu melesat seketika. Setelah badai berdarah, wanita tua itu membuka matanya yang terpejam erat. Hanya untuk menemukan seorang pemuda telah memblokir segalanya untuknya. Di tengah rasa sakit yang hebat. Aku bertanya apakah dia terluka. Tapi detik berikutnya, aku roboh menimpanya. Seluruh lengan kiriku benar-benar putus akibat serangan itu. Pemandangan darah yang menyembur keluar bahkan membuatnya takut. Aku menggunakan sisa kekuatanku untuk mendorongnya menjauh, menyuruhnya lari. Pada saat itu, aku mengeluh pada diriku sendiri. Mengapa aku mendapatkan kemampuan monster level 1? Kemampuan ini sama tidak bergunanya dengan riwayat hidupku. Monster duri tulang di belakangku semakin mendekat. Sosok cemas wanita itu menjadi semakin kabur. Hatiku jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Dan sekarang aku juga akan kehilangan nyawaku. Tepat saat aku putus asa. Pasir kuning mulai mengalir ke lenganku yang putus saat pasir itu menyebar melalui darahku ke seluruh tubuh. Kemampuan monster dalam diriku sepenuhnya aktif. Taring tajam muncul di antara gigiku yang sebelumnya rapi. Aku menerkam monster itu seperti seekor citah kilat, menggigit dengan ganas. Sementara itu, Kancana, yang mencari lokasi monster jauh di dalam hutan, juga mendengar keributan di sini, dan segera tiba di sini. Tapi pemandangan di hadapannya membuat matanya terbelalak. Dia melihatku menunggangi monster itu. Merobek lehernya dengan gigiku, dia benar-benar terkejut.
Dia belum pernah melihat ada orang yang melawan monster dengan cara menggigit. Tetapi saat dia terkejut, serangan balasan monster itu datang lebih ganas lagi. Monster itu meraih kepalaku, mengangkat tubuhku, dan mengayunkanku dengan keras, menghantamku ke dinding, meskipun serangan ini membuatku tidak bisa bergerak sama sekali. Secara naluriah, aku mengunyah dan menelan potongan daging yang kugigit dari monster itu. Pemandangan ini bahkan mengejutkan monster yang telah memakan banyak sekali manusia. Biasanya selalu monster yang memakan manusia, sekarang pria ini malah memakan dagingnya. Tetapi sesaat kemudian, monster itu menyadari ada yang tidak beres. Monster itu menyadari luka yang kugigit tidak kunjung sembuh. Kang Shana, yang baru saja tiba, juga menyadarinya, tapi setelah tertegun sejenak, dia langsung melesat ke arah monster itu. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk memikirkan kenapa luka monster itu tidak sembuh. Saat sosoknya melintas di atas kepala monster itu, Kang Shana meraih salah satu duri tulang yang melayang dengan tangan kosong. Saat telapak tangannya menyentuh duri itu, ujungnya yang tajam mengiris kulitnya. Dan inilah yang memang diinginkan oleh Kang Shana. Menggunakan duri monster untuk membuat luka. Untuk mengaktifkan kemampuannya juga beratribut logam. Dia adalah pengguna kemampuan level 7. Merasa terhina, monster itu mengeluarkan raungan buas. Monster itu langsung melepaskan serangan kekuatan penuh, menembakkan semua duri tulang dengan ganas ke arah Kang Shana. Tetapi Kang Shana hanya menangkisnya dengan satu gerakan tangan, membalikkan semua duri yang menyerang. Lalu, saat monster itu sedang menangkis, dia melompat dengan pedangnya dan maju menyerang. Kilatan pedang yang dingin dan berkilau mengikuti sosoknya yang cepat menebas ke bawah, membelah monster itu menjadi dua dari kepala hingga kaki. Darah menyiprat ke wajahnya. Matanya sedingin es. Setelah monster itu mati, pasir kuning di sekitarnya menghilang. Kang Shana segera membantu wanita yang ketakutan itu. Setelah sadar, wanita itu sepertinya mengalami amnesia. Dia bertanya apa yang terjadi, dan Kang Shana menjawab bahwa itu hanya babi hutan. Tetapi wanita tua itu tidak curiga sama sekali. Dia hanya terus mengeluh tentang babi hutan yang turun dari gunung untuk merusak tanaman. Karena setelah pasir kuning menghilang, ingatan orang biasa tentang monster akan terhapus. Kang Shana meyakinkan wanita itu bahwa mereka, sebagai pegawai negeri, akan mengurus sisanya. Dia menyuruhnya untuk kembali dan beristirahat. Setelah melihat wanita tua itu menutup pintu, dia berbalik dan matanya langsung menjadi dingin. Berjalan ke sisiku, dia melihatku dari atas ke bawah, bertanya-tanya siapa sebenarnya pendatang baru ini. Dia belum pernah melihat pemulihan yang begitu luar biasa. Lengan yang putus telah tumbuh kembali dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak mengerti. Apakah aku benar-benar hanya pengguna kemampuan level 1? Setelah kejadian ini, aku menerima kabar untuk melapor ke Departemen Lingkungan besok. Tetapi memikirkan adegan monster yang brutal itu, sebuah keterkejutan yang tak dapat dijelaskan masih ada di hatiku. Berbaring di tempat tidur, aku berpikir, tidak peduli seberapa putus asanya aku mencari pekerjaan. Aku benar-benar tidak akan menjadi pegawai negeri khusus. Dengan pemikiran itu, aku menarik selimut dan tertidur lelap. Tak lama, dalam tidur lelapku, aku memasuki sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, aku tiba di tempat yang penuh dengan monster. Suara pertarungan, teriakan, dan auman silih berganti. Mereka bergegas maju dengan panik. Seolah-olah ada suatu keberadaan yang memaksa mereka untuk melarikan diri dari tempat ini saat itu juga. Suara teriakan yang memanggil, kembalilah. Menarikku kembali ke dunia nyata. Aku terbangun dengan keringat bercucuran. Ini bukan pertama kalinya aku mengalami mimpi ini. Sejak menyelesaikan pelatihan rekrut, aku terus memimpikan adegan itu, sambil menatap cahaya yang masuk melalui jendela. Saya rasa saya tidur sampai pagi. Tetapi ketika saya membuka jendela dan melihat keluar, saya menemukan bahwa itu sebenarnya Gunung Chongye yang terbakar. Dan di dalam gunung, monster magma telah muncul. Pada saat yang sama, seorang pengguna kemampuan air melompat ke udara, menurunkan hujan deras. Tetesan air yang tampaknya tidak berbahaya membuat monster magma mengerang berulang kali. Kemudian, seorang pengguna kemampuan es yang telah menunggu, menggunakan tetesan air yang jatuh untuk menciptakan es, meledakannya ke arah monster. Bekerja sama, mereka sepenuhnya membekukan monster magma hanya dalam beberapa napas. Pengguna kemampuan wanita bertanya kepada pemimpin tim dengan bingung, bukankah monster tidak muncul di malam hari? Tetapi pemimpin tim menyuruhnya untuk menangani kerusakan kebakaran gunung terlebih dahulu. Saya akan tetap menangani monster magma ini. Dengan itu, dia memanggil bilah sabit es.
Saat dia menggenggam sabit, aura pembekuan bergetar di sekelilingnya. Pemimpin tim menerjang maju menuju monster yang beku. Saat itu, energi hitam melintas melalui es, jatuh ke kepala monster. Sepasang mata hijau di dalam pikirannya mengeluarkan perintah yang tak terhindarkan. Bawa dia ke sini. Pada saat itu, monster magma meledak, es yang membungkusnya, menghadapi manusia. Bersiap untuk menyerang. Kepalan tangannya yang terlipat retak dengan ominous. Satu pukulan menggelegar seolah meledakkan udara di sekitarnya. Menghancurkan manusia di depannya 100 meter jauhnya hingga dia menabrak pohon dan akhirnya berhenti. Serangan penuh kekuatan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi juga membawa panas yang membakar. Pengguna kemampuan wanita yang akan pergi, berteriak khawatir, pemimpin tim. Tetapi kekuatan yang diberikan oleh kekuatan hitam kepada monster magma jauh lebih besar dari ini. Itu bahkan membuat kantong besar di punggungnya, yang sudah lama tidak aktif, meletus dengan gelombang lava besar. Kedua pengguna kemampuan jelas merasakan monster di depan mereka semakin kuat. Pada saat yang sama, di markas kota S, semua peralatan dan mesin mengeluarkan peringatan merah. Monster secara bersamaan menyerang 20 gunung di seluruh negeri malam ini. Pola kemunculan mereka telah berubah sepenuhnya, dan semua ini dimulai dari pelatihan perekrutan seminggu yang lalu. Tetapi sebelum Direktur Ryu bisa berpikir lebih jauh, bawahannya melaporkan menerima kontak darurat dari pusat respons kota F. Dia dengan cepat beralih saluran untuk menerima panggilan. Di sisi lain adalah Direktur kota F Bae Myung-sik melaporkan berita yang sangat buruk. Gerbang yang muncul dekat Gunung Gyeomjong di kota F belum tertutup selama 3 hari. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh. Hal-hal itu terus muncul dari gerbang, dan anggota tim Gunung Gyeomjong sudah kelelahan. Direktur Ryu bertanya dengan keringat dingin. Di wajahnya apakah dia tahu mengapa gerbang itu belum menghilang dari apa yang mereka lihat di lokasi. Monster-monster itu memang sedang membisikkan sesuatu. Menurut pengguna kemampuan penerjemah monster kota F mereka mengatakan bahwa dia ke sini. Ryo Yunjin segera bertanya dengan keras, bahwa siapa ke sini? Tetapi Bae Myung-sik mengatakan bahwa dia tidak tahu. Rasanya hanya seperti mereka sedang mencari seseorang. Merasakan keseriusan situasi, Direktur Ryo dengan cepat melakukan panggilan lain. Sebuah telepon berdering di dalam sebuah helikopter. Seorang pria berambut biru menjawab. Ryo Yunjin di sisi lain memberitahu dia situasi di Gunung Gyeomjong di kota F sangat buruk. Dia berharap dia bisa segera mendukung mereka. Tetapi pria berambut biru itu hanya berkata, dia sudah di sana, dan menutup telepon, lalu melompat dari pesawat dengan cepat, seperti meteor biru yang menerangi langit. Setelah menyentuh lapisan pasir kuning, dia membuka mulutnya dan menghirup pasir dalam-dalam saat urat-uratnya membengkak di pelipisnya. Kemampuannya diaktifkan dan menggunakan kemampuannya saat itu juga. Membuat seluruh ruang dengan dirinya sebagai pusat mencapai inversi spasial, mendarat dengan aman di atas gerbang itu. Di bawah gerbang, seorang pengguna kemampuan wanita memperhatikan kedatangannya. Dia bertanya-tanya dengan bingung mengapa seseorang tiba-tiba muncul di gerbang dan memperingatkan pria berambut biru bahwa itu berbahaya di sana. Memintanya untuk segera turun. Tetapi tepat pada saat itu, monster yang bertarung di lokasi memperhatikan celah dari pengguna kemampuan wanita ini dan menyerang dengan kaki tajamnya ke arah pengguna kemampuan wanita. Namun serangan ini tepat ditangkap oleh indera ke-6 pengguna kemampuan wanita. Dia dengan cepat menyelam ke depan, menghindari serangan mematikan ini. Tetapi ketika pengguna kemampuan wanita melihat ke belakang, dia menunjukkan ekspresi putus asa, karena dia tidak bisa menghindari serangan monster berikutnya. Tetapi tepat pada saat ini, pria berambut biru itu benar-benar merobek celah spasial dengan tangan telanjangnya saat dia terus menerapkan kekuatan. Celah itu semakin lebar, dan celah spasial yang sesuai muncul di belakang kepala monster. Kemudian, pria berambut biru itu memasukkan tangannya ke dalam celah, meraih kepala monster, dan menarik dengan sekuat tenaga dari celah itu. Menarik keluar kepala monster beserta tulangnya. Ini membuat semua orang di Gunung Gyeomjong ternganga dalam keterkejutan. Pria berambut biru itu melompat turun dari gerbang, berkata, kerja bagus semuanya, dan memberitahu mereka untuk istirahat dulu. Dia akan menangani semuanya. Mendengar pujian dari idolanya, pemimpin tim Kim Kyung-san menangis bahagia. Pengguna kemampuan wanita di sampingnya mendekat dan bertanya, siapa orang itu? Pemimpin tim Kim Kyung-san dengan bangga berkata, kalian para rekrutan baru belum tahu. Dia adalah pengguna kemampuan monster pertama yang menciptakan tim respon khusus pasir kuning dan saat ini adalah pengguna kemampuan terkuat.
Direktur Jong Ildo meregangkan ototnya, kemudian menekan tangannya di tanah, dan kekuatan spasial menyebar dari jari-jarinya. Kemudian, 10 celah spasial memanjang dari setiap jarinya. Celah-celah ini tampak hidup, merayap di sepanjang tanah menuju gunung. Akhirnya, meluap dari puncak gunung dan melesat ke langit. Menghadapi 10 celah spasial ini, Jong Ildo memprioritaskan membuka salah satunya, dan celah ini mengarah langsung ke Gunung Chang'e di kota es. Pada saat ini, menghadapi monster magma yang diperkuat, serangan pemimpin tim Gunung Chang'e terbukti tidak berguna. Rekan wanitanya pingsan, dan dia sendiri berada di ujung kekuatannya. Dia berteriak keras agar manajer Lee bangun. Mereka perlu melarikan diri. Tetapi monster itu tidak memberi mereka kesempatan. Monster itu menyerangnya dengan tinju yang ganas. Melihat ini, pemimpin tim Gunung Chang'e mengaktifkan kemampuannya, mengangkat dinding es, tetapi itu langsung hancur oleh pukulan monster, melemparkannya jauh. Dia meluncur di tanah, beberapa meter sebelum jatuh. Tinju monster itu segera mengikuti. Pemimpin tim dengan tergesa-gesa melindungi rekannya di bawah. Justru saat dia berpikir dia akan mati seperti ini, celah spasial tiba-tiba muncul di belakang monster magma. Kekuatan hisap dari celah menarik monster itu, Jong Ildo berada di sisi lain, meraih kepala monster magma yang menonjol dan menarik dengan keras. Sepenuhnya menyeret monster itu dari sisi lain celah. Lalu dengan santai melemparkannya ke samping, tetapi apa yang tampak seperti lemparan santai membuat monster itu terlihat seolah-olah menderita kerusakan berat. Kemudian, dia membuka telapak tangannya, mengulurkannya ke depan, dan menyapu ke kanan. Kekuatan spasial besar mendorong 10 celah itu. Ini adalah salah satu kemampuan evolusinya, transfer spasial dalam sekejap. Semua monster yang menyerang 20 gunung di seluruh negeri dipindahkan secara paksa. Staf di markas besar kota S melapor pada Ryu Ungeon bahwa selain kota F, pasir kuning di area lain tiba-tiba menghilang. Mendengar ini, Ryu Ungeon akhirnya bisa bernapas lega. Dia mengerti. Situasi ini berarti Direktur Jong telah bergerak. Jong Ildo melirik para monster yang dipindahkan ke lokasi kejadian. Setelah menyadari semua monster yang muncul ada di sini, auranya tiba-tiba berubah. Kekuatan spasial yang dia keluarkan memancarkan cahaya ungu yang pekat. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah berkata begitu, para monster di lokasi menyerbu ke depan, mengepungnya secara serempak, tapi Jong Ildo dengan tenang mengulurkan satu jari, lalu menggesekkannya. Ruang seketika terpotong oleh retakan hitam, lalu jarinya melingkari tubuhnya. Retakan spasial yang dia potong seperti bilah melingkar ungu yang berkilauan menembus kepala para monster. Detik berikutnya, kepala para monster meledak secara bersamaan. Pemandangan berdarah itu membuat para anggota tim Gunung Jimjong tertegun hingga tak bisa berkata apa-apa. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Jong Ildo sengaja membiarkan monster magma tetap hidup. Setelah memastikan monster itu masih hidup, dia memanggil pengguna kemampuan penerjemah untuk menerjemahkan. Dia mencengkeram kepala monster itu. Apa alasan kalian? Para monster muncul begitu sering dalam seminggu terakhir. Pengguna kemampuan penerjemah memberikan terjemahannya. Kalimatnya sama, bahwa dia kemari. Jong Ildo terus bertanya siapa dia. Tapi kali ini monster itu jelas. Tidak bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Pengguna kemampuan penerjemah mengangkat bahu dan menonaktifkan kemampuannya. Sambil berkata, monster itu entah mengatakan bahwa dia kemari atau hanya mengulangi apa yang kita katakan. Jong Ildo tahu. Terus bertanya tidak akan membuahkan hasil apapun. Jadi monster magma itu tentu saja dihabisi dengan santai. Dan setelah melenyapkan semua monster, gerbang di depan mereka menjadi bahaya terbesar. Jong Ildo meletakkan telapak tangannya di tanah. Sama seperti sebelumnya, energi ungu. Energi spasial terus mengalir keluar dari telapak tangannya. Retakan yang dia ciptakan kali ini berbeda dari yang kecil sebelumnya. Sebaliknya, retakan itu sangat besar, langsung menelan seluruh gerbang raksasa. Saat berikutnya, seluruh gerbang itu benar-benar dilahap. Hanya menyisakan retakan-retakan spasial yang tersebar di tanah yang belum menghilang. Kekuatan yang luar biasa ini membuat para anggota tim merasa lega bahwa orang sekuat ini adalah bagian dari umat manusia, dan bukan bagian dari monster. Mereka dengar usianya lebih dari 50 tahun. Tapi dia sama sekali tidak terlihat setua itu. Mungkinkah karena kemampuan spasialnya, setelah menyelesaikan peringatan bahaya, Jong Ildo kembali ke gedung markas besar kota. Karena Ryu Ungeon, sebagai komandan markas, tidak ada di lokasi. Dia ingin tahu bagaimana gerbang itu ditangani. Jong Ildo menarik dasinya.
dan berkata dia menyimpannya di ruang gelapnya untuk saat ini. Lalu dia merebahkan diri di kursinya sambil mengeluh betapa lelahnya dia. Tapi Direktur Ryu berkata dia terlalu berlebihan. Bukankah dia selalu menangani hal-hal ini sendirian? Setelah itu, dia menggunakan panel remote untuk menyalakan layar besar. Dia berkata, ini adalah data intelijen yang dia butuhkan. Dia tidak begitu mengerti kenapa dia tiba-tiba ingin melihat informasi para anggota baru ini. Jong Il-do menjawab bahwa dia ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang dicari oleh para monster dan apa alasan mereka. Ini saat ini menjadi masalah besar bagi seluruh organisasi. Pada saat yang sama, monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Mereka mengangkat kepala, sepertinya sedang menunggu seorang pemimpin tertentu untuk bangkit. Dan pemimpin ini adalah wanita raksasa yang sedang tidur di hadapan mereka. Para monster ini sekecil semut di hadapan wanita itu. Saat suara menggelegar bergema, wanita itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata hijau. Perintah pertamanya setelah bangun adalah untuk membawa pria itu ke sini. Sementara itu, meskipun aku bilang tidak akan menjadi pegawai negeri khusus, aku tiba di pintu masuk pusat respons Pasir Kuning, Pulau Gangwa. Karena melihat ibuku menangis bahagia. Setelah tahu aku menjadi pegawai negeri membuatku tidak tega menghancurkan kebahagiaannya. Saat aku tiba di meja pendaftaran untuk melapor, yang menerimaku adalah ketua tim K.O. Deokman, yang kutemui beberapa hari lalu. Dari penampilannya yang mabuk, dia jelas belum sadar sepenuhnya. Namun, saat melihat kalau rekrutan baru yang melapor adalah aku, dia memegang dahinya dengan ekspresi muram dan menyuruhku mengikutinya. Lalu dia bergumam, dari sekian banyak orang, kenapa justru orang seperti dia yang ditugaskan ke timku? Kami tidak butuh orang yang lari dari pertarungan, tapi pada saat itu, kemunculan rekrutan baru lainnya membuatnya menyambut mereka dengan senyum lebar. Dan rekrutan baru ini tidak lain adalah Eden. Seorang pengguna kemampuan level 7. Saat ini, dia dengan sinis bertanya pada K.O. Deokman tentang mengapa dia tidak ditugaskan ke markas besar kota S, melainkan ke Pulau Gangwa terkutuk ini. K.O. Deokman mengejeknya dengan sinis. Ya, seorang pengguna kemampuan level 7 ditugaskan di sini. Kurasa kau juga punya masalah. Ya. Setelah itu, dia memutar kenop pintu dan membuka pintu kantor. Setelah masuk, suasana kantornya tidak berbeda dari tempat kerja biasa. Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Bahkan sebelum K.O. Deokman membuka pintu. Aku berpikir kalau lingkungan kantor di sini pasti sangat keras. Sekarang, sepertinya aku hanya terlalu banyak berpikir. Lalu, K.O. Deokman memperkenalkan anggota tim satu persatu. Dimulai dari dirinya sendiri. K.O. Deokman adalah ketua tim Pulau Gangwa. Tahun ini berusia 41 tahun. Wanita berambut pendek yang sedang minum kopi adalah Yeon Ji-won yang berusia 36 tahun. Kim Yu-bok yang berusia 51 tahun. Dan pemuda berpenampilan preman dengan rambut dicat adalah Nam Yo-seok yang berusia 25 tahun. Setelah memperkenalkan anggota tim, K.O. Deokman melambaikan tangannya dan menyuruh kami mencari tahu sendiri pekerjaan kami. Tapi ini adalah pekerjaan pertamaku dan satu-satunya pekerjaan di mana aku tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, rasa gugup muncul di dadaku. Aku melihat ke arah Eden, berpikir dia juga baru masuk hari pertama. Jadi dia pasti segugup diriku. Tapi bagaimanapun juga, kami masuk di waktu yang sama. Jadi kupikir aku harus akrab dengannya. Jadi, aku mengulurkan tanganku untuk menyapanya. Tapi saat Eden melihat ini, dia malah memakiku. Aku tertegun dalam hati. Aku tidak menyangka dia orang gila. Dan dia terus berbaring di mejanya, sambil bergumam tanpa henti tentang bagaimana seorang elit sepertinya bisa berakhir ditugaskan di Pulau Gangwa. Ini membuatku bertanya-tanya apakah otaknya sudah geser. Apa ada yang salah dengan tim Pulau Gangwa? Sambil berpikir begitu, aku bertanya pada Yo-seok di sebelahku tempat seperti apa tim Pulau Gangwa itu. Mendengar ada yang bertanya, Yo-seok melepas headphone-nya dan memberiku penjelasan lengkap. Pertama, tim respons khusus Pasir Kuning telah mendirikan 13 markas besar di seluruh negeri. Di bawah setiap markas besar, ada tim-tim yang bertanggung jawab atas berbagai gunung dan pengguna kemampuan level 7 ke atas. Dengan kemampuan monster yang kuat, sebagian besar ditugaskan ke markas besar untuk menjalankan misi-misi penting. Tempat-tempat dengan kepadatan penduduk rendah seperti Pulau Gangwa
Kami biasanya hanya menghadapi monster yang relatif lemah. Jadi, mereka menugaskan pengguna kemampuan yang lemah atau orang-orang yang memiliki semacam kekurangan. Baru sekarang, aku mengerti kenapa Eden terus-terusan mengeluh. Tapi kekurangan apa yang dimiliki orang-orang yang bekerja di sini? Sebelum aku sempat memikirkannya, Yo Seok melanjutkan perkataannya. Udah beta pata martabea. Ada juga orang-orang dengan kemampuan kuat yang secara sukarela datang ke sini. Aku penasaran bertanya siapa. Tapi pada saat ini, suara pintu terbuka yang keras menginterupsi kami. Kang Chana masuk, mendorong pintu hingga terbuka dengan rambut basah yang menetes. Jelas sekali, orang ini adalah Kang Chana. Aku menatapnya dengan sedikit bingung. Dia juga menatapku dengan sedikit tidak percaya. Aneh, dia tidak menyangka rekrutan baru untuk tim mereka adalah aku. Kenapa aneh? Karena waktu monster duri tulang dibereskan, aku terbangun dari pingsan tanpa mengingat apapun, dan aku adalah seorang pengguna kemampuan. Bukan orang biasa. Hanya orang biasa yang kehilangan ingatan mereka saat pasir kuning menghilang. Itulah sebabnya Kang Chana merasa aneh. Pada saat ini, tunjangan hidup yang disebutkan Yo Seok membuatku ternganga. Akan menerima tunjangan hidup di masa depan. Bukankah ini berarti kita harus mempertaruhkan nyawa kita melawan monster? Tapi Yo Seok mengangkat 5 jari dan mengatakan tunjangan hidupnya 5 kali lipat dari gaji. Mendengar ini, semua rasa takutku sebelumnya lenyap, digantikan oleh kegembiraan 5 kali lipat. Bukankah itu berarti gaji tahunan lebih dari 100 juta? Dengan begitu, Yo Seok menyuruhku berhenti mengganggunya dengan pertanyaan, cukup tunggu di sini dan bersiaga sampai alarm monster berbunyi. Aku cemberut. Berpikir aku bahkan tidak bertanya sebanyak itu. Waktu berlalu, dan tanpa kusadari, sudah waktunya pulang kerja. Melihat kedatangan rekan kerja baru, atas saran Yoon Ji Won, semua orang pergi makan malam bersama. Sementara itu, di laboratorium rahasia di markas besar kota Esnur Ryu Ungyun, melapor kepada Jong Il-do bahwa pola kemunculan monster telah kembali normal. Jong Il-do bertanya padanya, apakah mereka menemukan alasan mengamuknya monster secara tiba-tiba. Ryu Ungyun menggelengkan kepalanya dan bertanya apakah itu bisa menjadi pertanda bahwa hari itu akan datang. Jong Il-do menatap sosok berbulu itu dengan anggota tubuh terkunci di dalam wadah untuk waktu yang lama. Lalu berkata, mereka belum bisa memastikannya. Dia menyuruh Ryu Ungyun untuk meneruskan perintah. Mengenai hari itu, para ketua tim harus tutup mulut. Jika tidak, kalau para pengguna kemampuan biasa di organisasi mengetahui hal ini, itu bisa menyebabkan kekacauan besar. Adegan beralih ke tim Pulau Gangwa saat makan malam mereka. Go Deokman mengungkapkan tanpa ragu bahwa hari itu akan datang. Menurut sang peramal, dalam waktu 1 tahun, monster akan turun hujan dari langit. Setelah mengatakan ini, dia membuat gerakan menyuruh diam dan berkata, ini adalah rahasia besar, jangan bocorkan. Tapi, anggota tim yang mendengar berita ini tampak sama sekali tidak peduli. Ini terasa sangat tidak masuk akal bagiku. Monster turun hujan dari langit. Bukankah semua orang akan mati? Tapi orang-orang ini tampaknya sama sekali tidak peduli. Tepat pada saat itu, alarm monster berbunyi. Suasana yang tadinya harmonis langsung hancur. Kang Chana segera berdiri dan berkata, dia yang akan menanganinya. Eden di sampingnya melepas celemeknya dan ingin ikut juga. Tapi Kang Chana meliriknya dan menolak, secara khusus memintaku untuk ikut dengannya. Di dalam mobil, aku merasa sangat tidak nyaman karena apa yang dikatakan ketua tim tentang hari itu. Kang Chana menyadarinya dan memberitahuku untuk tidak terlalu khawatir tentang ramalan itu. Dia berkata, para petinggi sudah menyiapkan rencana darurat. Lagi pula, markas besar punya banyak pengguna kemampuan yang kuat. Kita hanya perlu membunuh monster yang muncul. Di Pulau Gangwa, dia bilang aku adalah pengguna kemampuan kerakusan pertama yang pernah dia lihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, dipuji membuatku tersipu. Aku adalah pengguna kemampuan monster kerakusan. Mungkinkah monster yang pertama kali kutemui telah menjadi monster kerakusan? Memikirkan ini, saya bertanya kepada Raja Chana apa sebenarnya kemampuan kerakusan itu. Dia tersenyum sedikit dan berkata, seperti namanya, itu adalah kemampuan untuk melahap monster. Tak lama kemudian, kami menemukan lokasi monster tersebut. Monster yang muncul ini memiliki level yang sangat rendah. Dalam beberapa gerakan, Hanjana menjepitnya ke pohon dengan pedang besinya. Hanjana dengan bersemangat memanggil saya, menunjuk ke tentakel monster itu, dan memberitahu saya untuk memakannya. Saya menunjuk ke monster itu. Bertanya, apakah dia serius? Dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa bagian dari monster yang saya lahap tidak bisa beregenerasi.
Dan saat melahapnya, saya juga bisa mendapatkan kemampuannya. Jadi dia dengan tegas mendesak saya untuk mencobanya. Memegang tentakel monster itu, perut saya bergejolak hebat. Saya berusaha sekuat tenaga untuk melihatnya sebagai gurita dan mencoba memakannya. Tetapi rasa jijik di dalam diri saya tidak bisa diatasi. Kancana dengan cemas mendesak saya dari samping, terus-menerus memberitahu saya untuk menggigitnya. Meskipun saya berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi, menghadapi tentakel busuk ini membuat saya muntah tanpa henti. Penyiksaan psikologis yang tak tertahankan ini membuat saya merasa menyedihkan. Bahkan keesokan harinya di tempat kerja, saya bahkan menerima ejekan dari Eden, yang mengatakan saya muntah begitu tiba di lokasi, benar-benar menyedihkan. Dia mengeluh dengan marah bahwa karena dia belum pernah berpartisipasi dalam satu operasi lapangan pun. Manajer Kang hanya membawa saya dalam operasi untuk melatih saya. Ini membuat Eden yang bersemangat sangat marah. Melihat sosoknya yang marah pergi, saya ingin membalas. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, apa yang dia katakan ada benarnya, saya tuh harus mengumpulkan diri. Tetapi ketika alarm monster berbunyi lagi, Kancana segera berdiri dan memanggil saya untuk bertindak bersama. Tetapi menemukan meja di depannya kosong. Pada saat ini, saya bersembunyi di kamar mandi. Meskipun saya bilang saya akan mengumpulkan diri, hanya memikirkan harus melahap monster. Saat sepenuhnya sadar membuat saya merasa mual, pusing, dan ingin muntah. Saya terhuyung keluar dari kamar mandi. Berpikir saya akan membiarkan diri saya santai hari ini dan berusaha lebih keras besok. Tetapi bertemu dengan manajer Kang membuat saya terkejut. Dia bertanya, apakah saya baru saja bersembunyi di kamar mandi? Saya memegang perut saya dan mulai membuat alasan, mengatakan saya keracunan makanan setelah menggigit monster kemarin. Dan perut saya tidak merasa baik. Tepat ketika saya akan melanjutkan kebohongan, Kang Chana memotong saya dan berkata, saya mungkin tidak cocok untuk pekerjaan ini. Beberapa orang, meskipun telah mendapatkan kemampuan monster, belum tentu harus menjadi pegawai negeri yang istimewa. Mereka hanya perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan dan hidup di bawah pengawasan. Sepanjang sisa hidup mereka, dan pengecut seperti saya tidak akan bertahan lama. Dan, yang lebih penting, mungkin menyebabkan kematian warga sipil. Akhirnya, dia dengan serius memberitahu saya bahwa jika saya tidak bisa menangani pekerjaan ini, silakan pergi. Kami sudah kekurangan staf. Jangan hanya mengambil ruang tanpa melakukan apa-apa. Adegan ini beralih ke saya di tepi danau setelah mendengar kata-kata Kang Chana. Saya berencana untuk mengundurkan diri daripada dibunuh oleh monster. Diawasi seumur hidup, tampaknya lebih baik. Dengan itu, saya menelepon ibu saya, bersiap untuk memberitahunya tentang pengunduran diri saya. Lagi pula, tak terhitung monster akan muncul dalam setahun. Pekerjaan tidak masalah. Tetapi ketika panggilan terhubung, ibu saya mengatakan dia sedang berwisata di Gunung Inwang dengan temannya dan mengeluh tentang bagaimana pasir kuning ada di mana-mana di gunung. Panggilan terputus, saya jelas mendengar kata-kata pasir kuning. Seketika, darah saya menjadi dingin. Kemudian, saya dengan panik berlari menuju Gunung Inwang. Pada saat ini, di dalam Gunung Inwang, tim Gunung Inwang telah dihabisi sepenuhnya oleh monster level 5 ini. Hanya tersisa seorang anggota baru dan ketua tim yang datang terlambat. Ketua tim memiliki kemampuan monster clone. Sambil memanggil klon-klonnya, dia menyuruh anggota baru itu untuk bergegas dan meminta bantuan dari markas. Sementara itu, aku dengan cepat tiba di Gunung Inwang dengan taksi. Aku melihat kerumunan orang yang dievakuasi menuruni gunung. Aku tidak menemukan sosok ibuku di antara mereka. Jadi aku segera meminta bantuan pada seorang petugas khusus di dekatku, mengatakan ibuku masih di dalam dan memintanya mengizinkanku naik gunung. Tetapi petugas itu menolak, mengatakan ada binatang buas di gunung dan itu sangat berbahaya. Mendengar ini, aku tanpa ragu memilih untuk memanjat tebing. Setelah mendaki sampai ke puncak, akhirnya aku menemukan sosok ibuku di tengah pasir kuning. Dia agak terkejut kenapa aku tidak bekerja dan malah muncul di sini. Aku mengeluarkan ponselku dan berkata, aku menemukannya melalui akun media sosialnya. Lalu dia bertanya kepadaku, kenapa aku tidak bekerja, dan apa yang kulakukan datang mencarinya. Aku menahan rasa cemasku dan mengatakan kalau aku bekerja atau tidak itu tidak penting sekarang. Tetapi, ibuku bertingkah seolah tidak mau mendengar, dan mulai membanggakan statusku sebagai pegawai negeri kepada temannya. Bahkan membahas prospek pernikahanku. Tetapi, tepat saat aku menyuruh mereka untuk segera pergi, bahwa sekarang bukan waktunya membahas ini. Tiba-tiba, beberapa daun jatuh di atas kepalaku, menimbulkan suara berdesir.
Saat aku melihat ke atas, aku melihat monster itu berjongkok di pohon. Tetapi sebelum aku sempat berpikir banyak, monster itu tiba-tiba menerjang turun dari pohon dan targetnya adalah ibuku di bawah. Dengan putus asa, aku juga bergegas turun mencoba menghentikan serangan monster itu. Tetapi gerakanku tidak selincah monster itu di permukaan tebing yang curam. Aku terguling beberapa kali. Pada saat ini, aku tahu dengan jelas sudah terlambat untuk menghentikannya. Serangan monster itu sudah di depan mata. Tepat saat ia membuka giginya yang berdarah untuk menerkam ibuku, aku berteriak tanpa daya, berharap akan ada keajaiban. Dan pada saat ini, beberapa kilatan bilah tiba-tiba muncul, sebuah keajaiban terjadi. Punggung monster itu tiba-tiba tertusuk oleh beberapa bilah dan ia jatuh terhempas ke tanah. Ibuku pun lolos dari bencana ini. Sambil merasa lega, ibuku tidak terluka. Aku bertanya-tanya, dari mana datangnya bilah-bilah yang menusuk monster itu? Tetapi tindakan ibuku memberiku jawaban. Dia menunjuk monster yang gemetar di tanah dan bertanya padaku apa benda monster itu. Dan bertanya tentang bilah-bilah kuno yang melayang di atas kepalaku. Baru saat itulah aku mengerti ini adalah monster duri tulang yang hampir membunuhku terakhir kali. Tiba-tiba, punggungku membengkak kesakitan. Sesuatu menonjol keluar, lalu sebilah tulang muncul dari kulitku. Aku mencoba mengendalikan bilah-bilah tulang ini dan menemukan bahwa ini memang kemampuanku. Sekarang aku akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kerakusanku. Kemampuan. Kekuatanku bukan hanya monster yang kugigit tidak bisa beregenerasi. Aku juga bisa melahap dan mendapatkan kemampuan mereka. Sekarang aku bisa menggunakan kemampuan monster duri tulang dari terakhir kali. Mungkin aku punya kesempatan untuk mengalahkan makhluk di depanku ini. Dan monster itu masih tergeletak di tanah. Tidak terlihat begitu kuat. Apakah ini benar-benar makhluk yang tidak bisa ditangkap oleh tim Gunung Inwang? Tetapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, cermin di dahi monster itu tiba-tiba berkedip. Lalu, sama sepertiku beberapa saat yang lalu, bilah-bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari punggungnya. Aku masih terkejut saat ia tiba-tiba melancarkan serangan. Karena tidak bisa menghindar tepat waktu. Bilah-bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhku. Tetapi, lebih dari rasa sakit. Aku ingin tahu kenapa makhluk itu bisa menggunakan kemampuan yang sama denganku. Saat monster itu mendekatiku selangkah demi selangkah, cermin di atas kepalanya berkedip lagi. Apa yang terpantul di dalamnya ternyata adalah sosokku. Pada saat ini, aku punya sebuah dugaan. Aku mengulurkan tangan dan membuat gerakan menjentikan jari. Dan monster itu benar-benar melakukan gerakan yang sama persis. Kemampuan benda ini memang meniru kemampuan siapapun yang dilawannya. Meskipun aku mengerti kemampuan lawannya adalah peniruan cermin, keselamatan orang tuaku adalah prioritas utama saat ini. Karena mereka adalah orang biasa. Luka di pasir kuning ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Jika monster cermin menggunakan bilah tulang untuk serangan membabi buta, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Aku dengan cepat memposisikan diriku di depan ibuku, dan menyuruh mereka untuk cepat mencari tempat bersembunyi. Ibuku bertanya bagaimana denganku. Aku menyeringai dan berkata, bukankah aku seorang abdi negara yang melindungi warga sipil? Lalu aku mengangkat bajuku, mengatakan aku tidak akan terluka. Aku menyuruhnya bersembunyi tanpa khawatir. Jika tidak, dengan adanya dia di sini, situasiku menjadi sangat berbahaya. Setelah mengatakan ini, aku menerjang ke arah monster cermin yang mendekat, dan aku memeluk tubuhnya erat-erat, terus maju ke depan, sampai kami berdua jatuh dari tebing bersama-sama. Karena aku tahu betul bahwa hanya menyuruh ibuku bersembunyi saja tidak cukup. Hanya dengan menjauhkan monster itu dari mereka, barulah mereka akan cukup aman. Dengan cara ini, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, mereka akan punya cukup harapan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana mungkin seorang ibu tidak merasa patah hati? Dia meneriakkan namaku, mencoba menghentikanku. Tapi semuanya sudah terlambat, hanya suara kicauan burung yang terkejut yang terdengar. Sementara itu, anggota baru dari tim Gunung Inwang akhirnya bangkit kembali. Yang datang tidak lain adalah kakak beradik Wanggil dan Jongin yang datang dari kota es. Jongin bertanya kepadanya mengapa dia tidak bisa menangkap monster itu. Anggota baru itu dengan gemetar menjawab bahwa makhluk itu sangat menakutkan. Kecuali dia, seluruh tim Gunung Inwang musnah. Wanggil mengelus dagunya dengan sangat bingung. Dia bertanya bagaimana monster level 5 bisa memusnahkan sebuah tim dengan pengguna kemampuan level 7. Apa sebenarnya kemampuan monster itu? Cermin. Itu adalah cermin, bisa meniru kemampuan siapapun. Setelah mendapatkan informasi yang mereka inginkan, Wanggil dan Jongin mengikuti arahan anggota baru itu
ke tempat tim Gunung Inwang dimusnahkan. Tetapi pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Monster cermin yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh puncak bukit. Pikiran Chungan agak sederhana. Dia masih tidak mengerti bagaimana bisa ada begitu banyak monster identik di sini. Tapi Wang Gil sebaliknya, menutupi kekurangan saudaranya. Kemampuan pemimpin tim Gunung Inwang adalah replikasi diri. Monster cermin itu pasti telah menirunya. Selama mereka melenyapkan tubuh aslinya, klon-klon lainnya juga akan menghilang. Tapi saat Wang Gil sedang memikirkan yang mana yang asli, saudaranya yang gegabah sudah tidak sabar menerjang ke depan sambil berteriak. Siapa peduli? Bunuh saja semuanya. Melihat saudaranya yang tidak punya otak itu, Wang Gil tiba-tiba merasa jengkel karena dia menemukan tubuh asli dari monster-monster cermin ini tidak ada di antara mereka. Apa yang tidak dia ketahui adalah pada saat ini, tubuh asli monster itu sedang melawanku. Monster cermin membuka mulutnya lebar-lebar, terus-menerus menyerap pasir kuning. Dalam beberapa detik, luka-lukanya yang sebelumnya telah sembuh total. Melihat kemampuan pemulihannya yang mengerikan, aku berpikir aku tidak bisa membiarkannya pulih dengan tenang lagi. Memikirkan hal ini, aku meluncurkan semua bilah tulangku ke arah monster itu. Tapi tak disangka, aku menjadi ahli yang tidak melewatkan satu serangan pun. Sebaliknya, monster cermin dengan santai mengendalikan hanya satu bilah tulang, dan satu tembakan itu tepat menusuk lenganku. Ketidaksetaraan besar ini membuat darahku mendidih. Aku meluncurkan bilah tulang ke arahnya lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengenai satu kali pun. Untungnya, kali ini dengan keuntungan numerik, aku berhasil mengenai satu serangan, tapi satu bilah ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada monster cermin. Sebenarnya, luka itu sembuh dalam sekejap. Aku mengutuk dalam hati. Itu adalah kemampuan yang sama. Kecepatan pemulihan kita sangat berbeda. Tetapi bahkan dalam pertempuran yang tidak adil dengan kesenjangan kekuatan seperti ini, aku masih percaya aku akan menjadi yang berdiri di akhir. Karena Kong Chana pernah memberitahuku bahwa aku memiliki pemulihan terkuat di antara tim manusia. Meskipun dibandingkan dengan monster, aku masih sedikit tertinggal. Tetapi apa yang aku miliki dengan monster adalah ini. Selama kepalaku tidak terlepas, aku tidak akan mati. Selama aku tidak takut melawan monster, aku masih memiliki kesempatan. Selain itu, aku masih memiliki satu kartu truf terakhir. Pada saat ini, perilaku monster yang memanjat ke atas memberiku kesempatan. Aku menggenggam satu bilah tulang dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan, aku melambai, menembakkan semua bilah tulang yang tersisa ke arah monster. Meskipun, seperti yang diharapkan, tidak satu pun yang mengenai, tetapi bilah berikutnya adalah serangan fatal. Menggenggam bilah tulang terakhir dengan kedua tangan, aku melompat turun, menusuk dengan kuat ke arah kepala monster. Berpikir jika aku tidak bisa menembaknya, aku akan menusuknya langsung. Tapi tepat saat serangan fatal ini hampir berhasil. Monster cermin menghalanginya dengan giginya. Pada saat yang sama, ia menggenggam leherku dengan satu tangan, mengangkatku di udara, lalu tiba-tiba melompat turun dari tebing, menggunakanku sebagai perisai daging. Ia menjatuhkanku keras ke tanah. Dampak yang kuat, ditambah dengan lengannya yang menggenggam erat, membuatku tidak bisa bernapas. Aku menggigit bibirku, mencoba menggunakan kemampuan kebutuhanku. Tetapi saat ini aku bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menggunakan kebutuhanku untuk menggigitnya. Tapi pada saat ini, cermin di atas kepala monster berkedip lagi. Ia benar-benar menggigit leherku terlebih dahulu. Rasa sakit yang hebat membuatku berteriak keras. Namun, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut bilah tulang dari punggungku dan menusukkannya ke leher monster. Setelah bangkit, aku tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba menggigitku. Ia bisa saja menghancurkan leherku dan membunuhku. Tapi sebelum aku bisa berpikir banyak, aku merasa pusing dan bingung. Luka di mana monster menggigitku belum sembuh. Darah masih mengalir. Aku tidak menyangka ia bahkan bisa meniru kemampuan kebutuhanku. Melihat darah yang mengalir, aku bertanya-tanya berapa lama seseorang bisa bertahan saat terus-menerus berdarah. Tidak ada waktu. Aku harus menjatuhkannya sebelum aku jatuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa gagal melindungi bahkan satu orang. Aku menggenggam bilah tulang di tanganku dengan erat. Meskipun tubuhku goyang tidak stabil, aku tetap menyerang monster tanpa ragu. Monster cermin benar-benar adalah peniru yang hebat. Gerakannya hampir identik dengan milikku. Tetapi beberapa hal tidak bisa ditiru oleh binatang. Bilah tulang yang digenggam monster cermin menusuk tubuhku. Sementara aku melemparkan bilah tulang yang aku pegang ke udara di atas dan membuatnya melayang di udara.
Aku melingkarkan tanganku di sekitar pinggang monster, memegangnya dengan erat. Lalu aku sepenuhnya mengaktifkan kemampuan monster duri tulang, membuat semua bilah tulang yang tersebar menyerang ke arah kami berdua. Suara bilah tulang yang menusuk daging terus bergema di telingaku. Bahkan saat monster di dalam tubuhku penuh dengan lubang, aku tetap tidak menyerah, karena serangan fatal belum jatuh. Hingga pedang tulang yang dilempar ke udara menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Dengan satu tebasan, pedang itu memenggal kepala monster itu. Baru setelah itu, aku melepaskan tubuhnya. Aku ambruk ke tanah terengah-engah. Aku selamat dari pertarungan ini. Ini juga pertama kalinya aku benar-benar mengalahkan monster saat aku membunuh monster cermin. Cloning-cloningnya juga mulai menghilang. Menyaksikan monster-monster itu perlahan berubah menjadi debu dengan bingung. Semua cloningnya menghilang. Apa kita sudah membunuh tubuh aslinya? Tapi jawaban ini dibantah oleh Wang Gil. Kakakku yang bodoh itu? Tuh, tubuh aslinya dibunuh oleh orang lain. Tapi siapa orang itu? Setelah membunuh monster cermin, efek kerakusan di leherku juga berhenti. Semua lukaku telah sembuh. Tapi saat aku hendak melangkah untuk mencari ibuku, tiba-tiba sebuah suara yang mengatakan lahap bergema di telingaku, membuatku membeku di tempat. Sebuah ingatan yang tidak kumiliki muncul di benakku. Dalam ingatan itu, ayahku menunjuk ke depan, terus-menerus mengatakan lahap, lahap. Aku tidak mengerti kenapa dia terus menyuruhku untuk melahap. Sebenarnya apa yang dia ingin aku lahap? Namun, ingatan ini membuatku memperhatikan monster yang tergeletak di tanah. Jika aku melahap dagingnya, aku bisa mendapatkan kemampuannya melalui kerakusan, dan aku sudah merasakan sendiri betapa kuatnya kemampuan meniru cermin ini. Tepat saat aku ragu-ragu untuk mencobanya, perkataan ketua tim Kyo Deakman hari itu terngiang-ngiang di benakku. Dalam waktu 1 tahun, monster akan membanjiri dunia. Saat hari itu tiba, jika aku ingin melindungi ibuku, aku harus melahap monster di hadapanku ini. Memikirkan hal itu, aku berjongkok di tanah dan menelan potongan-potongan daging monster itu. Mulai sekarang, jika aku bertemu monster yang kuat, aku juga harus melahap mereka. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibuku, atau lebih tepatnya, untuk seluruh dunia. Setelah menemukan ibuku, aku segera membawanya ke rumah sakit. Seperti nenek sebelumnya, ibuku sama sekali tidak ingat apa yang terjadi di dalam pasir kuning itu. Ini adalah ciri khas utama orang biasa setelah pasir kuning menghilang. Untuk membuat ibuku lebih yakin, aku memberitahunya bahwa dia pingsan di gunung, dan aku menunjukkan berita palsu dari pemerintah di ponselku, menyuruhnya untuk tidak pergi ke gunung lagi. Tapi ekspresi ibuku menjadi sangat sedih. Dia bilang ada yang melihat seseorang yang sangat mirip dengan ayahku di Gunung Inwang. Itulah sebabnya dia pergi ke gunung. Benar juga, kalau dipikir-pikir, ayahku juga menghilang di gunung. Mungkinkah dia bertemu dengan monster? Pada saat ini, ingatan lain yang hilang menyusup ke dalam pikiranku. Aku melihat diriku di masa kecil menatap kosong ke atas pohon, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Tiba-tiba, setetes darah segar mengenai wajahku, mataku langsung dipenuhi ketakutan. Dan di pohon itu, ada monster berbentuk serigala yang dipenuhi mulut, sedang menggigit seorang pria yang wajahnya tidak bisa dikenali. Jantungku berdebar kencang. Kemunculan ingatan yang tiba-tiba ini sama persis seperti terakhir kali di gunung. Sebelum aku sempat berpikir panjang, ibuku menyela perkataanku. Dia bertanya, kenapa wajahku pucat sekali? Apakah pekerjaanku sangat melelahkan? Aku segera menjawab, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Aku sudah terbiasa. Dan setelah mengalami kejadian ini, aku juga memutuskan untuk terus menjadi pegawai negeri khusus. Hal pertama setelah aku kembali ke kantor tim Pulau Gangwei adalah dimarahi oleh manajer Yoon Ji-won. Dia bertanya ke mana aku menghilang kemarin tanpa kabar. Eden, seperti biasa, mengejekku dan berkata, aku pasti kabur karena takut. Atas hal ini, aku hanya bisa meminta maaf berulang kali. Tapi yang tidak kuduga adalah Kang Chana. Tiba-tiba berdiri dan membelaku. Dia bilang kemarin dia melihatku kurang sehat. Jadi dia mengizinkanku pulang lebih dulu. Dia lupa melaporkannya. Yoon Ji-won menyibakkan rambutnya ke samping dan bertanya lelucon, macam apa ini? Bagaimana bisa dia melupakan hal seperti ini? Apa kinerjamu yang luar biasa sebelumnya membuat kami terlalu memanjakanmu? Kang Chana menjawab bahwa dia tidak ingat pernah dimanjakan. Seketika, suasana menjadi tegang. Dan pada saat ini, alarm monster berbunyi sekali lagi. Kang Chana segera mengenakan seragam kerjanya dan berkata, dia akan pergi menangani monster level 2 ini dulu, dan akan melanjutkan mendengarkan omelan saat dia kembali. Aku juga berdiri pada saat ini dan berkata, aku juga mau ikut. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat seluruh tim Pulau Gangwa tertegun. Begitu saja,
Kang Chana membawaku dan Yosiok ke gunung. Dalam perjalanan, aku berterima kasih pada Kang Chana karena telah menerima omelan untukku. Kang Chana bertanya, bukankah aku kabur karena perkataannya, dan bertanya kenapa aku kembali. Mendengar ini, aku berkata dengan sangat serius bahwa aku siap melawan monster, dan pada saat ini, pasir kuning menyebar, monster level 2 itu muncul. Meskipun monster level 2 lemah, Kang Chana tetap memperingatkan kami untuk berhati-hati. Jangan meremehkannya karena levelnya. Tim Gunung Inwang benar-benar musnah hanya oleh monster level 5. Yosiok melanjutkan, berkata, untungnya orang-orang dari markas besar kota es datang untuk menanganinya. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Mereka benar-benar pantas menjadi kelompok monster dari para pengguna kemampuan level 7 ke atas. Sungguh mengesankan. Mendengar ini, aku benar-benar bingung. Jelas-jelas, akulah yang mengalahkan monster itu. Bagaimana bisa pujiannya jatuh ke tangan mereka? Meskipun aku sangat ingin angkat bicara dan mendapatkan pengakuan mereka, karena insiden pulang lebih awal itu, aku tetap tidak berani mengatakannya. Namun, monster level 2 di depan kami ini bertingkah sangat aneh. Dia terus menggosok ketiaknya. Melihat ini, aku memposisikan diriku di depan Kang Chana dan Yosiok. Tolong mundur dan biarkan aku yang menangani ini. Yosiok menatapku dengan agak tidak percaya. Dia berkata, aku hanyalah pengguna kemampuan level 1. Apa aku bisa mengalahkan monster level 2? Mendengar ini, aku menunjuk diriku dengan ibu jari dan berkata, serahkan saja padaku. Dengan itu, aku menyibakkan rambutku ke belakang. Sebuah cermin dengan jelas muncul di dahiku. Saat cermin itu berkelip, aku mengaktifkan kemampuan monster cermin. Menghadapi monster level 2 yang baru saja muncul, aku melangkah maju dan melindungi semua orang di belakangku, sambil berkata, aku akan menangani monster ini. Lalu aku menyibakkan rambutku, berpikir akhirnya tiba waktunya untuk menunjukkan kemampuanku. Aku harus membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan lagi orang yang paling tidak berguna di tim. Saat cermin di dahiku berkelip, kemampuan monster cermin aktif. Karena kemampuan monster cermin adalah untuk meniru kekuatan lawan. Jadi, tanganku yang terulur tiba-tiba menyelinap ke ketiakku. Dan sama seperti monster di depanku, aku mulai menggosok ketiakku dengan panik. Gelombang bau busuk menyebar dari bawah lenganku. Monster level 2 itu mengendus dengan lubang hidungnya dan sedikit mengernyit. Dia menyadari bau ini bukan miliknya, dan tidak pernah menyangka ada yang berani melancarkan serangan bau busuk padanya. Dengan pemikiran itu, dia mulai mengayunkan lengannya dengan liar, melepaskan rentetan bau busuk yang tak ada habisnya ke arahku. Serangan bau busuk ini benar-benar luar biasa, membuat mata berair dan menusuk hidung. Aku membawa bau busuk yang menjijikan, tetapi aku sama sekali tidak bisa menyerah. Karena begitu aku menyerah, aku tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari tim. Dengan pemikiran itu, aku bergerak sambil mengayunkan tanganku, meningkatkan kekuatan. Ketika Titan bertabrakan, orang-orang biasa menderita. Namjo Seok, dengan putus asa menutup mulut dan hidungnya, berusaha sepenuhnya mengisolasi dirinya dari udara ini, karena dia menyadari kemampuan monster ini adalah bau ketiak. Bau yang sebanding dengan senjata biologis, Tang Chan-ah. Di sampingnya, dalam kondisi yang lebih buruk, benar-benar pingsan karena asap, tubuhnya yang goyang siap roboh kapan saja. Melihat ini, dia cepat-cepat mendukung Han Chana, mengeluh bagaimana sebagai pengguna kemampuan level 7, dia bisa terjatuh hanya karena sedikit bau. Di tengah pertempuran, aku melirik ke belakang dan menyadari situasi mereka tidak terlihat baik. Jika ini berlanjut, ketika kami mungkin jatuh di sini, aku perlu mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Dengan pemikiran itu, aku mempercepat gerakan tanganku, meluncurkan serangan bau yang bahkan lebih ganas. Saat ini bukan lagi pertempuran sederhana, ini adalah pemboman magis. Tidak ada benturan tinju atau gesekan bilah di sini. Apa yang kami pertaruhkan bukanlah kekuatan atau daya, tetapi kecepatan tangan yang paling murni dan toleransi terhadap bau. Tetapi pada akhirnya, kecepatan tangan seumur hidupku terbukti lebih unggul. Bau yang aku lepaskan, seperti gelombang tinggi, sepenuhnya meliputi seluruh tubuh monster. Akhirnya, pertempuran ini berakhir dengan monster bau ketiak yang dibunuh dengan asap. Aku berdiri di tempat menelan udara segar, lalu aku menoleh dan mengumumkan kepada mereka bahwa aku telah memenangkan pertempuran ini. Tetapi mereka sama sekali tidak bisa bahagia. Sebaliknya, mereka semua benar-benar kalah. Setelah menghadapi monster bau ketiak, kami bertiga menuju ke sungai untuk mencuci dan menghilangkan bau.
Kang Chana penasaran bertanya padaku apakah melahap monster dengan kemampuan rakus memungkinkan aku menyerap kekuatannya. Aku menghapus sudut mulutku dan memberitahunya bahwa dia benar. Monster terakhir yang aku lahap memiliki kemampuan meniru. Jadi aku bisa menggunakan kemampuan yang sama seperti monster bau ketiak. Sementara itu, Nam Yoseok tiba-tiba tertawa, terbahak-bahak. Dia bilang aku mulai dengan sikap yang sangat megah tetapi akhirnya menyerang dengan bau ketiak. Kemampuan itu benar-benar aneh. Mendengar ini, aku merasa agak malu. Wajahku memerah. Kang Chana meletakkan tangannya di bahuku, berkata, aku telah melakukan dengan baik dan benar-benar tumbuh dibandingkan sebelumnya. Lalu dia memberitahuku untuk beristirahat di sini sementara dia dan Nam Yoseok pergi memeriksa apakah alarm detektor pasir kuning telah diangkat. Melihat mereka pergi, aku duduk di tanah, terlihat kesal. Seharusnya ini menjadi kesempatan untuk mengesankan mereka. Tetapi, aku harus menghadapi monster yang begitu aneh. Hebat. Alih-alih terlihat keren, aku malah mempermalukan diriku sendiri. Saat aku merasa down, sebuah bayangan menutupi sinar matahari, menutupi seluruh tubuhku, aku berbalik untuk melihat, berpikir Nam Josiak dan yang lainnya telah kembali. Tetapi tak terduga, orang itu tidak lain adalah Jong Il-do, pengguna kemampuan terkuat di dunia. Dia membungkuk dan bertanya padaku, apakah aku, seorang pengguna kemampuan level 1, membunuh monster level 5 di Gunung Inwang? Mendengar ini, aku mengangguk dan bertanya bagaimana dia tahu. Tetapi dia langsung mengulurkan tangannya, mengatakan dia ingin merekrutku ke markas es kota dan bertanya, apakah aku tahu tempat seperti apa markas es kota itu? Aku terkejut, mundur, dan berkata, aku telah mendengar bahwa itu adalah tempat berkumpulnya pengguna kemampuan paling luar biasa. Tetapi, mengapa dia ingin pengguna kemampuan level 1 sepertiku bergabung? Jong Il-do tersenyum licik, mengatakan bahwa dia bisa melihat potensi seseorang, tapi tiba-tiba meninggalkan tim Pulau Ganghwa untuk markas akan menjadi tidak sopan bagi pemimpin tim, K.O. Diakman dan yang lainnya. Jadi aku bilang padanya aku masih perlu memikirkannya. Setelah itu, Jong Il-do kembali ke markas besar dengan Ryu Yunjin yang bergegas di belakangnya. Dia bertanya kemana Jong Il-do pergi sampai menunda rapat. Jong Il-do menjawab bahwa ada seorang pria yang menarik perhatiannya. Ryu Yunjin bertanya dengan sedikit bingung apakah itu putranya. Dia ingat pria itu dipanggil E, tapi Jong Il-do bilang tidak. Sejak bercerai dari Ibu Eden, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Orang yang membuatnya tertarik bukanlah putranya, melainkan aku, si pendatang baru ini. Ryu Yunjin kemudian bertanya apakah dia masih berpikir monster terakhir. Anomali itu berhubungan dengan seorang pendatang baru. Mendengar ini, Jong Il-do memberitahunya dengan yakin bahwa instingnya berkata begitu. Sementara itu, aku kembali ke pusat tanggap darurat Pulau Ganghwa, sangat bahagia. Bukan hanya aku diakui oleh orang yang paling cakap, tapi aku juga punya kesempatan untuk melapor ke kota es. Markas besar kapan saja. Tapi saat aku sedang merasa senang, aku sekali lagi tertangkap oleh tatapan melankolis Eden. Dia berkata, kenapa kamu nyengir seharian, menyebalkan sekali? Dia juga bilang kalau orang tidak kompeten level 1 sepertiku, mungkin suka diam di kantor karena takut. Mendengar ini, aku tidak memilih untuk menahannya. Kali ini, aku bertanya dengan sinis, siapa yang tidak kompeten? Bukankah karena kemampuannya tidak cukup bagus? Makanya dia tidak bisa pergi ke markas besar kota es? Setelah mendengar ini, Eden berdiri dengan marah. Kupikir dia akan menyerangku. Tapi tak disangka kalimatnya. Seorang pria yang hanya tahu cara menggunakan kemampuan bau ketiak langsung mengenai titik lemahku. Wajahku langsung memerah, dan aku bertanya bagaimana dia tahu. Pelakunya, tentu saja, Nam Josik, yang saat ini sedang mendemonstrasikan kepada ketua tim bagaimana aku melawan monster bau ketiak hari itu. Ini membuat seluruh kantor tertawa terbahak-bahak menertawakanku. Pada saat ini, manajer Yun muncul di sampingku. Dengan keras menghentikan mereka menertawakanku, mengatakan aku melakukan pekerjaan hebat kali ini. Tapi saat aku merasa tersentuh, kalimat berikutnya bahkan lebih keras menghantam titik lemahku. Dia bilang dulu aku hanya bisa bersembunyi di kamar mandi, dan sekarang aku bisa membunuh monster sendirian. Kemajuan yang luar biasa. Setelah mendengar ini, aku tampak murung karena ini bahkan lebih memalukan daripada yang dikatakan orang lain. Terlebih lagi, melihat ekspresi acuh tak acuh. Kang Chan-ah, aku merasa ini juga merupakan ejekan diam-diam
yang membuatku semakin terganggu. Aku berpikir dalam hati bahwa di sini, aku sudah dicap tidak kompeten, tepat saat aku akan menelepon Jong Ildo untuk pergi ke kota S, markas besar demi masa depan yang baru. Alarm monster level 2 berbunyi lagi. Kang Chan Ah, seperti biasa, adalah yang pertama berdiri, mengatakan dia akan menanganinya. Tapi kali ini, Eden meraih lengannya dan memberitahunya dengan serius bahwa dia harus pergi kali ini. Dia bosen, setengah mati, tinggal di sini. Dia juga menengadahkan kepalanya ke belakang dan menyuruhku ikut dengannya. Mengatakan dia tuh akan membiarkanku melihat dunia dan menunjukkan padaku bagaimana pengguna kemampuan level 7 berurusan dengan monster. Meskipun aku tidak mau menghabiskan 1 detik pun lagi dengan orang gila ini, karena ini adalah misi, aku hanya bisa pergi bersamanya. Tapi setelah tiba di lokasi, situasinya menjadi lebih buruk. Karena kali ini, pasir kuning merembes keluar dari dalam sebuah rumah. Artinya, monster itu bersembunyi di dalam, dan ketika kami mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam, kami menemukan bahwa konsentrasi pasir kuning di dalam bahkan lebih pekat daripada di luar. Ini jelas bukan hanya peringatan level 2, kemungkinan ini level 4 atau bahkan lebih tinggi. Tidak seperti Eden yang tidak kenal takut, saya melanjutkan dengan sangat hati-hati karena ada terlalu banyak ruangan kosong di sini. Monster bisa muncul dan menyerang dari mana saja. Sampai kami berjalan ke sebuah pintu yang mendesis dan mengeluarkan pasir kuning. Eden berkata, berdasarkan situasi, monster seharusnya ada di ruangan ini. Setelah mengatakan ini, dia memutar gagang pintu tetapi menemukan pintu itu tidak bisa dibuka. Dia menduga pintu itu terkunci dari dalam. Pada saat ini, saya dengan cepat menghalangi jalannya, berkata, "Tunggu. Sebelum membukanya, jika monster tingkat tinggi keluar, kita selesai." Tapi Eden mendorong saya ke samping, memberitahu saya untuk tidak menghalangi. Dia berpikir karena pintu itu tidak bisa dibuka, dia akan menghancurkan semuanya. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dan mengaktifkan kemampuannya. Untuk sesaat, saya pikir pintu itu akan hancur langsung. Jadi saya membuat gerakan defensif. Namun, pintu itu tetap utuh tanpa suara sedikit pun. Eden terlihat bingung. Ini seharusnya tidak terjadi. Jadi dia melihat melalui lubang kunci dan menemukan bahwa memang ada monster di dalamnya entah kenapa. Di ruangan yang jelas-jelas kosong, monster itu meringkuk seolah takut. Seluruh tubuhnya membungkuk di sudut. Melihat bahwa saya bisa mengamati situasi ruangan melalui lubang kunci, saya juga bersandar untuk melihat. Saya agak bingung mengapa monster ini mengunci dirinya di dalam ruangan. Saya menduga mungkin monster ini tidak terlalu kuat. Namun, Eden mengutuk saya sebagai orang bodoh, mengatakan bahwa pasir kuning di dalam adalah tingkat 7 atau lebih. Itu adalah monster yang sangat berbahaya. Mendengar ini, jantung saya berdebar. Bukankah dikatakan bahwa tempat terpencil seperti Pulau Gangwa hanya mendapatkan monster yang relatif lemah? Mengapa monster tingkat 7 ke atas juga datang ke sini? Tapi Eden berkata, ini adalah pertama kalinya sejak tiba di sini. Dia merasa darahnya berdegup, karena dia akhirnya bisa melawan lawan yang tangguh. Melihat ekspresi psikopatnya, saya tahu orang ini sudah kehilangan akal. Bahkan jika kami bergabung, kami mungkin tidak akan selamat. Kami harus keluar dulu dan memberitahu markas. Jadi, saya memutar gagang pintu, bersiap untuk membuka pintu dan pergi. Tetapi saya menemukan pintu keluar juga tidak bisa dibuka. Saya mencoba menerobosnya dengan tubuh saya, tetapi tetap tidak berhasil. Sama seperti pintu tempat monster itu bersembunyi, pintu itu tidak bisa dibuka. Tepat ketika saya bertanya-tanya apakah ini adalah kemampuan monster di ruangan, Eden mulai menyerang pintu ruangan, berteriak frantically agar monster yang terkurung itu keluar dan melawannya. Tetapi, dia menjentikan semua 10 jarinya, mengaktifkan kemampuannya 10 kali. Namun, pintu itu bahkan tidak menunjukkan satu retakan pun. Sementara itu, saya juga mencoba mencari jalan keluar, selain pintu. Tetapi apakah itu pintu, jendela, atau dinding? Semuanya menjadi sangat keras dan tidak mungkin untuk dihancurkan. Ini membuat saya semakin yakin bahwa monster yang terkurung ini memiliki kemampuan untuk menjebak kami di dalam, tidak bisa menyerang atau melarikan diri. Saya hanya bisa berharap bahwa anggota tim Pulau Gangwa yang lain akan datang untuk menyelamatkan kami. Sementara itu, di pusat respon Pulau Gangwa, pemimpin tim KO, Deokmin tiba-tiba membanting meja, mengatakan sesuatu yang besar telah terjadi. Tetapi, apa yang dia maksud dengan besar bukanlah bahwa Eden dan saya belum kembali.
Tetapi bahwa dia lupa pergi ke kota F untuk pelatihan kelompok. Segera, anggota tim bergegas mengumpulkan bahan. Mereka mengompilasi semuanya ke dalam flash disk dan melemparkannya kepada K.O. Deokmin, memberitahunya untuk segera pergi ke kota F untuk pelatihan. Setelah menyelesaikan semuanya, anggota tim berpikir mereka akhirnya bisa menghela napas lega. Pada saat ini, Nam Yoseok tiba-tiba menyadari bahwa Eden dan saya sudah pergi selama 3 jam dan belum kembali. Ini membuat Yoon Ji-won, yang baru saja santai minum kopi, membuat pusing. Dia bilang mereka seharusnya tidak membiarkan dua pemula pergi. Setelah mengatakan ini, dia menyuruh Nam Yoseok untuk pergi bersamanya untuk memeriksa. Sementara Kim Yobok dan Kang Chan-ah tetap di sini untuk memimpin yang lain. Tapi Kang Chan-ah merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Dia pun berdiri, mengenakan jaketnya dan bersikeras untuk ikut juga. Melihat ini, Yoon Ji-won berjalan ke telinganya dan bertanya dengan pelan, "Jika tempat kejadian kali ini dekat dengan tempat itu, apa kamu benar-benar baik-baik saja?" Mendengar ini, Kang Chan-ah meraih jaketnya dan bergerak lebih dulu. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ayo, cepat pergi." Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat kejadian, tepat saat mereka bertanya-tanya di mana Eden dan aku berada. Nam Yoseok melihat dua sosok kabur mendekat dari dalam koridor. Pada saat ini, Eden dan aku berlari panik ke arah mereka, sambil berteriak untuk tidak menutup pintu. Tapi kami masih selangkah terlambat. Pintunya sudah tertutup. Melihat ini, Eden dan aku merasa sedikit hancur di dalam. Yoon Ji-won menatap kami yang lesu dan bertanya apa yang terjadi. Lalu aku menceritakan semuanya satu persatu. Setelah mendengar ini, Kang Chan-ah menyuruh kami untuk mundur. Dia ingin mencobanya. Setelah mengatakan ini, lengannya mulai memadat menjadi logam. Dalam beberapa detik, sebuah bilah logam terbentuk. Kang Chan-ah menyerang pintu dengan sekuat tenaga. Tapi pintunya tetap utuh. Selanjutnya, Yoon Ji-won menyingsingkan lengan bajunya. Ingin mencobanya juga. Kemampuannya adalah kemampuan monster laba-laba. Idenya adalah menggunakan ukuran kecil laba-laba untuk merangkak melalui lubang kunci ke dalam ruangan. Tapi meskipun begitu, lubangnya masih terlalu kecil, laba-laba itu tidak bisa masuk sama sekali. Melihat semua orang telah menunjukkan kemampuan mereka, Eden menyuruh Nam Yoseok untuk tidak hanya menonton dan menunjukkan pada kami apakah kemampuannya bisa berguna. Tapi Nam Yoseok bilang kemampuannya bukan tipe penyerang. Dan sekarang, kecuali ketua tim Go Deokman dan manajer Kim Yobok, semua anggota tim lainnya sudah ada di sini. Dan ketua tim pergi untuk pelatihan kelompok dan tidak akan kembali sampai besok. Satu-satunya yang bisa datang menyelamatkan kita sekarang adalah manajer Kim Yobok. Tapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dan mengejutkan kami. Yang mengejutkan kami, orang ini adalah manajer Kim Yobok. Dia bilang karena kami belum kembali, dia datang untuk memeriksa. Lalu kami menceritakan situasinya lagi dan menjelaskannya kepada Kim Yobok. Setelah mendengar ini, Kim Yobok juga berjongkok untuk melihat melalui lubang kunci pada situasi di dalam. Tepat saat Yoon Ji-won bertanya apakah dia punya cara untuk mengatasinya. Manajer Kim Yobok langsung berbaring di tanah. Tingkah aneh ini benar-benar membuat kami membeku selama 3 detik. Aku melangkah maju dan bertanya jurus macam apa ini. Sepertinya dia hanya berbaring dan tertidur. Yoon Ji-won menentangkan tangannya, mengatakan dia juga tidak tahu. Manajer Kim kebanyakan menangani urusan internal, dan dia belum pernah melihatnya menggunakan kemampuannya. Tepat saat semua orang kebingungan, Nam Yoseok menunjukkan masalahnya dengan berkata, "Tidakkah kita merasa aneh bahwa monster itu menolak untuk keluar? Jadi bagaimana rencananya untuk membunuh kita?" Dan pada saat ini, seluruh rumah tiba-tiba bergetar hebat. Kang Chan-ah dengan cepat bergegas keluar, mengatakan suara itu berasal dari ruang dalam. Ketika semua orang tiba, pemandangan di depan kami sangat mengejutkan kami. Ruang dalam menyusut dengan hebat. Eden berteriak, mengatakan dia sekarang mengerti tujuan monster pertapa itu. Monster itu berencana untuk membuat seluruh rumah menghilang, kecuali ruangnya sendiri. Dengan begitu akan membunuh kita. Dan pada saat ini monster yang terkurung di dalam ruangan sebenarnya mulai terbelah. Melihat ruangan dalam menyusut semakin kecil, Kancana menggigit jarinya, membentuk bilah logam dan menyerang maju. Dia menyelipkan bilah itu di persimpangan dinding ruangan, berusaha menghentikan ruangan yang terus menyusut. Tetapi segera retakan muncul di bilah logam. Kancana terus menggigit jarinya dengan keras, membiarkan darah yang mengalir memperkuat bilah itu.
Tetapi ini sangat berbahaya karena begitu bilah itu hancur, potongan yang terbang bisa langsung memotong kepalanya. Selain itu, ruangan masih menyusut. Jika dia tidak melepaskan dan melarikan diri dengan cepat, dia akan terhimpit sampai mati. Justru saat Yon Jiwon berteriak agar Kang Chana berhenti, aku berlari maju dan langsung menghentikannya. Saat bilah logam patah menjadi dua dengan suara retakan. Mata Kang Chana perlahan-lahan dipenuhi keputusasaan, dan air mata mengalir diam-diam dari matanya. Namun pupilnya tetap terpaku pada mural, perlahan-lahan ditelan sama seperti seluruh ruangan dalam yang hampir sepenuhnya dihapus. Aku memegang Kang Chana dan keluar tepat waktu. Pada saat ini, getaran dari kompresi ruangan juga berhenti. Dan Kang Chana pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Aku tidak begitu mengerti. Jadi aku bertanya pada Yon Jiwon, mengapa Kang Chana rela melakukan hal seperti itu? Yon Jiwon mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah rumah nenek Kang Chana. Ini adalah tempat di mana dia kehilangan nenek dan adik laki-lakinya. Bertahan hidup sendirian dan mendapatkan kemampuannya. Ternyata 4 tahun yang lalu, dia tinggal dalam keluarga yang bahagia, dan alasan dia melakukan itu adalah karena di ruangan itu ada mural yang digambar adik laki-lakinya tentang keluarga mereka bertiga. Aku merasa agak malu. Jadi inilah yang terjadi. Tetapi hal terpenting sekarang adalah bagaimana cara keluar karena kami tidak tahu apakah kompresi berikutnya akan membuat seluruh rumah menghilang. Kami harus bertindak sebelum dinding bergerak lagi. Dan retakan kecil di dinding di depan kami menjadi harapan kami. Kami mencoba terus-menerus mengukir retakan itu dengan pisau kecil, berusaha untuk memperlebar. Kami bergantian sepanjang malam. Dan semua orang kelelahan, bahkan Kang Chana yang baru bangun ikut serta. Aku menggaruk kepalaku dan memberitahu Kang Chana bahwa aku mendengar ini adalah rumah neneknya. Meskipun tidak ada yang tinggal di sini, tempat ini terlihat sangat bersih. Sepertinya dia kembali untuk membersihkan secara teratur. Tetapi Kang Chana mengatakan bahwa dia sedang menunggu monster yang membunuh keluarganya. Aku bertanya padanya bagaimana dia tahu monster itu akan kembali, karena monster itu berbeda dari monster lainnya. Dalam ingatannya, monster yang muncul di rumahnya bukan hanya monster bilah logam, ada juga monster yang terlihat hampir manusia. Sepertinya memiliki semacam tujuan dan bahkan kecerdasan. Tidak seperti monster lain yang hanya ingin mengambil nyawa. Dan dalam setahun, ketika monster membanjiri dunia, orang itu pasti akan muncul lagi. Ini juga mengapa dia tinggal di Pulau Ganghwa. Pada saat ini, rumah mulai menyusut dan bergetar lagi. Kami hanya bisa bergerak ke koridor. Menjelang fajar, rumah ini telah menyusut sepertiga. Sepanjang malam membuat kami terengah-engah. Justru saat aku berpikir kami bisa istirahat sebentar, rumah mulai bergetar lagi. Aku melihat manajer Kim yang masih tertidur nyenyak di dekatnya. Aku ingin membangunkannya agar kami bisa bersembunyi bersama. Tetapi manajer Kim tiba-tiba berdiri. Dan setengah wajahnya tertutup jamur tebal. Dia mengatakan bahwa dia pikir sudah saatnya. Setelah mengatakan ini, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sebuah monster yang terkurung, kepalanya tertutup jamur, berlari keluar dalam rasa sakit. Pemandangan yang menakjubkan ini membuat kita bertanya-tanya dengan panik. Kim Yobok, kemampuan apa yang dia gunakan sehingga bisa membuat monster pertapa, yang tidak pernah meninggalkan kamarnya, keluar dengan sendirinya. Ternyata kemampuan monsternya adalah jamur, yang juga dikenal sebagai pembunuh kronis. Hanya saja butuh waktu lama untuk bekerja. Jadi setelah menaruh jamur di celah pintu, dia langsung tidur begitu saja. Kami menyingkirkan kekecewaan kami sebelumnya, dan kami semua memujinya. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Tapi pada saat ini, Eden berteriak menyuruh kami berhenti bicara. Situasinya tampaknya semakin memburuk. Karena sepertinya ada lebih dari satu monster pertapa. Gerombolan monster pertapa keluar dari ruangan itu. Aku sedikit ketakutan. Kami jelas hanya melihat satu monster melalui lubang kunci sebelumnya. Bagaimana bisa begitu banyak monster pertapa tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, mereka adalah monster level 7 asli. Bagaimana kami bisa menahan serangan mereka? Saat aku memikirkan ini, pasukan monster pertapa sudah menerjang ke arah kami. Melihat ini, Kang Chana langsung mengaktifkan kemampuannya, membentuk sebuah bilah logam, sambil menyuruh Namyosuk menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan anggota tim. Kemampuan monster Namyosuk adalah tanpa kehadiran, di dalam domain yang dia ciptakan, makhluk hidup apapun menjadi sama sekali tidak terdeteksi. Menciptakan efek bersembunyi. Setelah mengatakan itu, Kang Chana maju dengan bilah logamnya, hanya dengan satu serangan. Dia mengakhiri hidup monster pertama yang maju. Kupikir dengan bilahnya terhunus.
Dia bisa menebas mereka semua. Tapi tak disangka, koridor yang sempit membatasi gerakannya. Serangan yang baru saja membunuh monster pertapa pertama, membuat bilahnya menancap di dinding. Tidak bisa ditarik keluar. Terlebih lagi, bilah logam itu terhubung dengan seluruh lengannya. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali sekarang. Melihat seekor monster pertapa menginjak bilahnya dan menyerang, aku segera keluar dari domain tanpa kehadiran, melompat ke depan dan menggigit monster itu, membebaskan Kang Chana dari krisis dan dengan kekuatan mematikan Gluttony. Aku menggigitnya sampai mati. Aku menyadari bahwa meskipun monster-monster pertapa ini level 7, kekuatan serangan dan pertahanan mereka sama sekali tidak sepadan dengan level itu. Terlebih lagi, metode serangan mereka hanyalah menerkam dan menggigit. Seolah-olah mereka tidak berniat menggunakan kemampuan. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, Nam Yoseok berteriak ketakutan bahwa langit-langitnya turun. Monster pertapa itu akan menekan dan melenyapkan koridor ini sepenuhnya. Melihat ini, aku menelan sepotong daging. Segera ingin mengaktifkan kemampuan monster pertapa. Tapi yang munculnya tetaplah kemampuan monster cermin. Tapi tanpa waktu untuk memikirkan kenapa ini terjadi, aku langsung menggunakan cermin untuk meniru dan menyalin kemampuan monster pertapa. Jika monster pertapa ingin menekan, maka aku akan mengembangkannya. Keseimbangan tercapai di antara kedua kekuatan itu. Tapi karena ini, aku harus mempertahankan posisi ini dan tidak bisa bergerak. Ini memberi kesempatan pada monster lain, dan mereka menerjangku dengan ganas. Tapi pada saat monster-monster itu berada dalam jarak sejengkal dariku, kepala mereka berputar 760 derajat dan terpelintir hingga putus. Eden mengumpatiku sebagai orang bodoh, bertanya kenapa aku tidak mengaktifkan kemampuan monster cermin di dalam penghalang tanpa kehadiran milik Nam Yosuk. Tapi, aku menyuruhnya untuk waspada di belakang, karena pada saat ini, beberapa monster telah menerkam tubuhnya dan menggigit lengannya, mencegahnya mengaktifkan kemampuan menjentiknya. Pada saat ini, seekor laba-laba raksasa tiba-tiba muncul, cakar-cakarnya yang tajam, langsung menembus tubuh monster-monster itu. Aku tidak menyangka bahwa laba-laba kecil milik Yun Jiwan ternyata adalah seekor monster raksasa. Sebagai pendukung dan komandan tim, Nam Yosik segera memerintahkan Eden untuk membantu Kang Chana. Mereka berdua akan fokus membunuh musuh, sementara dia dan Yun Jiwan akan melindungiku agar ruang ini tidak runtuh tanpa perlu khawatir. Kedua pengguna kemampuan level 7 mulai menunjukkan kehebatan mereka. Efisiensi pembunuhan meningkat secara signifikan, tetapi jumlah monster penyendiri masih tidak berkurang. Pada saat ini, Yun Jiwan menemukan masalahnya melalui indera laba-labanya. Monster-monster penyendiri terus-menerus keluar dari ruangan tempat asalnya berada. Ini semakin menguatkan dugaanku. Monster penyendiri itu mungkin memiliki lebih dari satu kemampuan. Ia juga punya kemampuan kedua untuk menciptakan klon, karena monster-monster penyendiri yang banyak di hadapan kami ini tidak memiliki kekuatan yang setara dengan level 7. Setelah mengatakan ini, aku mengabaikan konfrontasi kemampuan dan bergegas keluar dari penghalang tanpa kehadiran. Aku berteriak pada Eden dan Kang Chana untuk membukakanku jalan. Eden dan Kang Chana langsung mengerti. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, membuka jalan sampai ke ambang pintu. Aku memanfaatkan kesempatan itu, melompat ke depan dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Situasi di sini memang seperti yang kuduga, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya.